Selamat datang kembali di Catatan Astral. Pada episode kali ini, Catatan Astral akan membawakan sebuah cerita tentang seseorang. Sebut saja Wina. Di mana Wina ini sempat mempunyai teman yang selalu datang menghampirinya setiap malam. Namun, teman Wina ini bukanlah seorang teman pada umumnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Wina, seorang wanita yang baru saja lulus kuliah ini langsung mendapatkan pekerjaan di satu perusahaan yang cukup besar. Tapi Wina ditugaskan di salah satu kantornya di luar kota, di daerah yang belum begitu ramai seperti kota-kota besar. Sebagai karyawan, Wina diberi fasilitas mes agar Wina tak perlu mengeluarkan uang untuk sewa tempat tinggal di sana. Sebenarnya Wina sudah beberapa bulan tinggal dan bekerja di kantor itu. Namun, kisah pengalamannya ini bermula saat Wina menemukan sebuah kain selendang yang cukup tebal dan panjang saat ia sedang lewat di salah satu rumah di belakang kantornya. Di satu sore yang remang, Wina pergi ke pasar yang letaknya di belakang kantornya yang harus melewati beberapa rumah. Sekitar 15 rumah ia harus lewati sebelum ia sampai di pasar itu. Ia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhannya yang nampaknya sudah mulai habis. Ia berada di pasar cukup lama karena toko langganannya sudah tutup yang biasanya belum tutup waktu itu. Ia pun harus mencari toko lainnya yang masih buka. Ia kembali ke mesnya di sore hari menjelang waktu maghrib tiba. Ia berjalan sendirian ke arah mesnya ditemani hujan rintik yang terus mengguyur sejak ia berada di pasar tadi. Saat ia berjalan, Wina tersandung oleh sebuah selendang berwarna biru yang hampir membuat dirinya jatuh. Ia mengambil selendang itu. Ia melihat ke sekeliling untuk mencari tahu siapa pemilik selendang itu. Nampaknya tidak ada orang di sana. Ia pun meraba selendang itu dan ia tiba-tiba suka dengan selendang itu, seolah tersilap oleh sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia membawa selendang itu ke tempat tinggalnya. Wah, bagus sekali selendangnya. Beli dari mana, Mbak? Tanya Pak Didin, salah seorang penjaga keamanan di kantornya yang sedang bertugas waktu itu, saat Wina baru sampai di depan kantornya untuk masuk ke mesnya. Makasih Pak, kebetulan ini saya dapat pas saya habis dari pasar tadi. Jawab Wina sambil buru-buru masuk ke mesnya karena gerimis masih terus mengguyur. Sesampainya di dalam, Wina langsung mengganti pakaian dan setelah itu ia langsung mengamati selendang itu. Ia mendapati selendang itu kotor dan ada sedikit bercak dan beberapa helai rambut yang panjang pada selendang itu. Ia pun lantas membawa selendang itu ke kamar mandi untuk mencucinya dan menjemurnya. Selang beberapa hari, ia kembali ke pasar di sore hari lagi. Setelah ia beres berbelanja, ia pulang seperti biasanya di hari yang hampir gelap. Saat ia berjalan, ia melihat seorang wanita seumurannya di halaman rumah tempat ia menemukan selendang biru tempo hari. Ia melihat wanita itu memakai selendang yang mirip dengan selendang yang ia temukan di sana. Tiba-tiba wanita itu menghampiri Wina seraya berkata, "Hai Wina, aku Carla." Wina agak kaget. Kenapa wanita itu bisa tahu namanya? Akhirnya mereka berbincang sebentar di sana dan saling berkenalan. Nampaknya si Carla ini langsung akrab terhadap Wina, seolah-olah pernah berkenalan sebelumnya. Berbeda dengan Wina yang masih terlihat sedikit canggung saat berbincang dengan Carla. Hingga akhirnya hari sudah gelap dan Wina pamit untuk pulang.
Sebelum mereka berpisah, Carla bertanya pada Wina, "Wina, boleh kan nanti aku main ke tempat kamu?" "Oh, boleh aja lah. Kalau mau nanti kabarin aku aja ya," jawab Wina, dan akhirnya Wina pun kembali ke mesnya. Di malam hari saat Wina sedang merasa bosan, ia duduk di balkon mesnya yang berada di lantai 2. Ia melihat Carla di pinggir jalan seperti mencari sesuatu. Dari atas balkonnya, Wina terus memperhatikan Carla dan tiba-tiba ia mendengar suara Carla memanggilnya dari samping. Sontak saja Wina menoleh ke samping. Padahal ia tahu bahwa Carla sedang berada di bawah sana, di pinggir jalan di depan kantornya. Saat ia menoleh ke samping, ia sadar kalau Carla berada di depan dan ia segera melihat kembali ke arah Carla. Ternyata Carla sudah melihat ke arah Wina sambil melambaikan tangannya. Wina pun melambaikan kembali tangannya ke arah Carla dan mengajak Carla untuk masuk ke kamar Wina. Wina meminta kepada penjaga keamanan kantornya dari atas balkon yang sedang berjaga malam itu untuk mengizinkan Carla masuk ke sana. Carla pun mulai berjalan dan masuk ke dalam melewati para penjaga keamanan yang sedang menatap ke arah Wina dengan tatapan bingung sambil menoleh ke arah jalan. Wina pun langsung turun ke bawah untuk menjemput Carla ke atas. Kemudian, di malam itu mereka berdua berbincang hingga pukul 11 malam. Akhirnya Carla pamit untuk pulang, dan Wina pun mengantar Carla sampai gerbang depan kantornya. Wina menunggu di depan gerbang hingga Carla benar-benar pulang dan tak terlihat lagi. Setelah Carla sudah tak terlihat lagi oleh Wina, Wina pun berbalik untuk pergi ke kamar mesnya lagi. Saat berbalik, Pak Badru, salah satu penjaga keamanan di sana yang sedang bertugas malam itu, menyapa Wina dan bertanya, "Mbak, mana teman yang katanya mau masuk tadi?" Dengan nada penasaran. "Loh, tadi kan saya baru nganter dia sampai sini. Soalnya dia mau pulang," jawab Wina. "Loh, mana temannya? Saya lihat dari tadi Mbak Wina jalan turun dari atas sendirian sampai sini," jawab Pak Badru sambil sedikit menggaruk kepalanya. "Ah, jangan ngaco Bapak. Barusan aja dia pergi. Udah ya, saya mau tidur nih, udah malam," ujar Wina sambil berjalan menuju kamarnya. Sementara Pak Badru pergi melihat ke arah jalan yang nampaknya mencari teman yang diceritakan Wina. Sampai di kamarnya, Wina sedikit berpikir kenapa Pak Badru berkata seperti itu. Namun Wina tak ambil pusing. Setelah beberapa saat, Wina berpikir mungkin saja Pak Badru sedang bercanda. Wina pun tidur di malam itu dengan rasa penasaran. Setelah terlelap tidur, tiba-tiba Wina terbangun kembali dengan napas yang tersengal-sengal. Pasalnya, ia bertemu dengan Carla di mimpinya malam itu. Di dalam mimpinya, ia melihat Carla dengan selendang biru yang ia temukan. Yang membuatnya panik adalah Wina melihat Carla menggantung dengan selendang biru itu, mengikat di lehernya. Ya, ia melihat Carla seperti bunuh diri dengan menggantungkan lehernya pada selendang itu. Ia melihat Carla tewas dengan wajah pucat, lidah yang menjulur keluar seolah menahan rasa sakit, dan bola mata yang putih. Ia pun lalu terbangun dengan rasa sedikit ngeri. Menyadari itu hanya mimpi, ia pun tidur kembali karena waktu masih malam pada saat itu. Keesokan harinya, Wina terbangun dan dikejutkan dengan selendang biru itu yang sudah melilit di lehernya hingga membuat ia sedikit tercekik. Ia bangun dan kaget karena hal itu. Ia berpikir kenapa selendang itu bisa melilit di lehernya. Padahal saat ia terbangun di malam tadi, tidak ada selendang di dekatnya. Dan seingat dia, selendang itu sudah disimpan di lemarinya, di bawah tumpukan baju, di paling bawah tempatnya. "Loh, kok bisa leherku kelilit selendang ini?" gumam Wina di pagi itu. Ia khawatir, takutnya ada orang yang masuk ke dalam kamarnya. Lantas ia segera mengecek pintu kamarnya. Tapi setelah ia melihat pintu kamarnya, pintu itu masih terkunci dari dalam dan hanya ia yang memegang kunci itu. Tidak ada orang lain yang mempunyai kunci kamarnya, termasuk para penjaga keamanan di sana. Ia pun kembali menyimpan selendang itu ke lemarinya lagi. Namun saat ia hendak meletakkan selendang itu, ia melihat kembali bercak-bercak rambut pada selendang itu. Selendang ini kok baru bercak lagi ya? Perasaan pas dicuci tempo hari, udah bersih deh. Sama,
Rambut siapa ini ya? Kok agak keriting? Masa iya rambutku? Rambutku kan lurus. Wina memperhatikan dan membandingkan rambut keriting dan panjang pada selendang itu dengan rambut lurusnya yang pendek. Ia pun mulai merasakan kejanggalan dari sana. Singkat cerita, ia kembali mencuci dan noda bercak itu ia pastikan hilang. Dan mengeringkannya kembali. Setelah itu di sore hari setelah ia bekerja, ia melihat selendang itu telah kering dan memasukkan kembali selendang itu ke lemarinya di bawah tumpukan baju yang paling bawah. Di malam hari, ia kembali melihat Carla di luar, seperti sedang mencari sesuatu lagi. Wina berteriak memanggil Carla untuk kembali berbincang di malam itu. Kebetulan Wina sedang bersantai. Carla pun mengangguk mengiyakan ajakan Wina. Tak lupa Wina juga meminta para penjaga keamanan di malam itu dari atas balkon untuk mengizinkan Carla masuk ke sana. Carla terlihat mulai masuk melewati gerbang dan Wina bergegas hendak turun ke bawah untuk menjemput Carla. Saat Wina membuka pintu kamar mesnya yang berada di lantai atas untuk turun ke lantai bawah, ia terkejut karena melihat Carla yang sudah berdiri di balik pintu dengan wajah tersenyum menyambut Wina. Carla, kamu ngagetin aja. Kok cepet banget sih jalannya? Ucap Wina sambil mengusap dadanya. Maaf kalau ngagetin, jawab Carla. Kemudian Wina pun mengajak Carla untuk masuk dan mereka kembali berbincang. Di malam itu Carla bercerita kalau Wina adalah teman satu-satunya Carla. Ia selalu kesepian sepanjang hari jika Wina tak ada. Masa sih temenmu cuma aku lah? Tanya Wina pada Carla. Iya, aku gak punya teman lagi. Dulu aku sering dibully dan dijauhi. Sampai aku pakai cara aku sendiri biar aku gak dibully terus. Jawab Carla dengan wajah yang murung dan menunduk. Yang sabar aja. Paling mereka yang jauhin kamu itu iri sama kamu. Tapi mereka gak bisa nyaingin kamu. Jawab Wina sambil mengusap bahu Carla. Setelah sekian lama berbincang, akhirnya Carla pun pamit pulang. Wina pun mengantar Carla sampai gerbang dan menunggu sampai Carla benar-benar pulang dan tak terlihat. Mbak, nungguin siapa di sana? Ini kan udah malam, kok belum tidur? Tanya Pak Badru penjaga keamanan yang sedang berjaga di malam itu. Itu, saya habis nganterin teman saya tadi yang masuk ke dalam, Pak. Jawab Wina sambil berjalan ke arah Pak Badru. Teman yang mana, Mbak? Dari kemarin Mbak bilang ada temennya yang masuk, tapi kita gak pernah lihat. Jawab Pak Badru dengan menunjukkan wajah yang serius kebingungan. Tadi Pak, yang barusan saya antar keluar, ujar Wina sambil menunjuk ke arah gerbang di mana ia tadi mengantarkan Carla. Kalau boleh tahu cirinya gimana Mbak? Tanya Pak Badru dengan menurunkan suaranya. Dia agak pendek, rambutnya agak keriting sama panjang, terus namanya Carla. Rumahnya itu yang berada di belakang kantor ini, Pak. Jawab Wina dengan muka yang serius untuk meyakinkan Pak Badru. Setelah mendengar itu, Pak Badru hanya terdiam dan Wina pun mulai pergi meninggalkan Pak Badru menuju ke kamarnya. Udah ya, Pak? Mau tidur nih, udah ngantuk. Ujar Wina sambil berjalan meninggalkan Pak Badru yang seolah masih bingung dan terus menggaruk kepalanya. Saat Wina masuk ke kamarnya, ia pun duduk di tempat tidurnya. Tak sengaja, ia melihat gundukan rambut di tempat di mana Carla duduk tadi. Ia pun mengambil rambut itu dan teringat dengan rambut yang berada pada selendang hijau yang ia temukan tempo hari lalu. Kok sama ya rambutnya sama rambut yang ada di selendang itu kemarin? Gumam Wina. Lantas Wina pun mengambil kembali selendang biru itu dari lemari. Ia terkejut kembali karena noda bercak ia temukan kembali dan beberapa helaian rambut pada selendang itu. Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, ia mengambil helaian rambut pada selendang itu untuk ia bandingkan dengan gulungan rambut yang ia temukan di tempat di mana Carla duduk tadi. Setelah diamati beberapa saat oleh ia menyadari bahwa kedua rambut itu sama persis. Tiba-tiba, ia merasa takut dan segera membuang rambut itu keluar dan ia segera tertidur. Di dalam tidurnya, ia kembali bermimpi melihat Carla yang tergantung dengan selendang itu kembali. Dengan lidah yang menjulur
dan mata yang putih. Segera Wina terbangun dan melihat selendang itu melayang dari dalam lemari dan jatuh ke atas dirinya yang sedang terbaring di atas tempat tidurnya itu. Ia segera bangun dan beranjak menjauh dari selendang itu. Ia terus menatap selendang itu dari meja di pojok kamar itu yang terletak cukup jauh dari tempat tidurnya dengan napas yang cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya yang panik itu. Dengan memberanikan diri, ia mendekati selendang itu dan ingin segera membawanya keluar kamar. Saat ia baru saja akan meraih selendang itu, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari balik jendela di luar. "Hah, siapa itu? Kok suaranya seperti suara Carla?" gumam Wina sambil terus memperhatikan sekitarnya. Ia segera mengangkat gorden yang menutup jendela itu. Ia sangat terkejut karena melihat kaki yang melayang di hadapannya. Kaki siapa itu?" ujarnya sambil melepas gorden yang ia pegang. Karena penasaran, ia kembali mengangkat gorden itu kembali. Dan saat itu juga ia histeris karena melihat wajah Carla tepat di hadapannya dengan leher yang terikat dengan selendang biru itu. Matanya ke atas dengan lidah yang menjulur. Wina langsung jatuh karena kagetnya. Tiba-tiba sosok Carla itu datang menghampiri Wina menembus tembok di hadapannya. "Kamu takut sama aku, Win? Aku kira kamu temanku. Kok kamu takut? Kamu sama aja sama yang lain." Sosok Carla itu berbicara seperti itu pada Wina yang ketakutan setengah mati. Siapa kamu sebenarnya? Jangan ganggu aku," jawab Wina dengan suara terbata-bata. "Aku Carla, Win. Kenapa kamu takut seperti itu?" Mendengar hal itu, Wina berusaha pergi dari kamarnya. Ia bangkit dan berlari keluar. Karena panik, Wina pun terjatuh di tangga saat hendak turun ke lantai bawah. Ia pun tak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur ke lantai. Win, bangun Win." Wina mendengar suara Pak Badru yang membangunkannya, dan Wina terbangun di kamarnya. Saat bangun, Wina menyadari sudah banyak orang di sana. Ada Pak Badru dan beberapa rekannya dan Mbak Vivi, salah seorang karyawan di sana juga yang sudah lama bekerja di sana. "Kamu kenapa semalam, Win?" tanya Pak Badru dengan nada yang pelan. "Aneh, Pak. Pokoknya aneh. Aku lihat temanku, Pak, jadi hantu," jawab Wina dengan suara lemah. Belakangan ini kamu yang aneh, Win. Kamu sering bilang ada temanmu kesini. Teman yang mana? Kita belum pernah lihat temanmu," tanya Pak Badru. "Carla, Pak. Carla namanya," jawab Wina. Jadi gini, Mbak Win. Sekitar 2 bulan sebelum Mbak Win mulai kerja di sini, ada seorang wanita muda. Namanya Carla. Rambutnya keriting agak panjang sama ciri lainnya yang kamu sebut waktu kamu bilang abis nganter temanmu itu di gerbang. Dia bunuh diri di rumah belakang kantor ini. Dia bunuh diri karena terus dibully sama teman-temannya. Dia bunuh diri pakai selendang biru yang kamu pakai, kata Pak Badru pada Wina. Wina pun melihat selendang itu tergeletak di lantai dan mengambilnya. "Ini, Pak, selendangnya. Sebenarnya aku temuin di depan rumah yang ada di belakang kantor ini," ucap Wina. "Sini, biar saya yang bakar aja. Sekalian di bawah Pak Suryo lagi bakar sampah," ucap Pak Badru. Tampaknya Pak Badru tahu tentang cerita Carla. Karena memang Pak Badru adalah warga asli di sana. Setelah itu Pak Badru turun ke bawah dan terlihat melempar selendang itu ke dalam api. Saat selendang itu mulai terbakar, Wina mendengar suara teriakan wanita. Suara siapa itu?" ucap Wina dengan kaget. Setelah kejadian itu dan setelah selendang itu terbakar, Wina tak pernah bertemu kembali dengan Carla. Mimpi-mimpi buruk tentang Carla pun tak pernah ia alami kembali. Jadi, apakah selama itu Wina sempat berteman dengan setan? Terus dukung Catatan Astral agar cerita-cerita seram terbaru lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.